Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Ada lagi 8 saham yang mendekati PBV terendahnya, saham diskon dan bisa profit besar? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Sama seperti video yang ini, di video ini kita akan bahas lagi beberapa saham yang saat ini mendekati PBV terendahnya. PBV atau Price to Book Value merupakan salah satu metode valuasi yang cukup mudah dan cenderung aman untuk digunakan, di mana di dalam metode ini kita akan membandingkan nilai sebenarnya suatu saham dengan harga yang akan kita bayar. Semakin tinggi PBV, idealnya semakin mahal harga saham perusahaan itu. Nah, jika biasanya orang-orang sering mengatakan bahwa PBV yang ideal itu adalah 1 kali, maka di video ini Min ingin membahas dari aspek yang berbeda, di mana kita akan melihat rata-rata PBV suatu saham dalam beberapa tahun terakhir. Adapun saham yang akan dibahas nanti adalah saham yang punya valuasi PBV yang lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV 3 tahun terakhirnya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, Wijaya Karya Beton dengan kode saham WETON. Perusahaan ini memiliki net income sebanyak 23 miliar dan sampai dengan video ini dibuat, ekuitas perusahaan ada di angka 3,35 triliun. Nah, jika dibagi dengan saham yang beredar, book value saham WETON ada di angka 384. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 1,06 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 234, PBV yang dimiliki sekitar 0,61 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 407. Apabila membandingkan dengan potensi kenaikan dengan harga saat ini, maka terdapat peluang kenaikan sebanyak 73,9%. Saham kedua Wijaya Karya dengan kode saham WIKA. Perusahaan ini memiliki net income sebesar 78 miliar dan sampai video ini dibuat, ekuitas perusahaan ada di angka 13,76 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, book value saham WIKA ada di angka 1.534. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 1,02 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 915, PBV yang dimiliki ada di angka 0,60 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya ada di angka 1.565. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, masih terdapat peluang naik sebesar 71%. Saham ketiga, Pabrik Kertas Ciwi Kimia dengan kode saham Tekim. Perusahaan ini memiliki net income sebesar 1,05 triliun dan sampai dengan video ini dibuat, ekuitas perusahaan ada di angka 22,2 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, book value saham Tekim ada di angka 7.142. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 1,53 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 6.775, PBV yang dimiliki hanya sebesar 0,91 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan ini seharusnya bisa berada di angka 10.927. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, masih terdapat peluang naik sebanyak 61,3%. Keempat, Sawit Sumber Masarana dengan kode saham SSMS. Perusahaan ini memiliki net income sebesar 174 miliar dan sampai dengan video ini dibuat, ekuitas perusahaan ada di angka 5,03 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, book value saham SSMS ada di angka 528. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ditampilkan, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 2,22 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 825, PBV yang dimiliki hanya sebesar 1,56 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa naik di angka 1.172. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, artinya masih terdapat peluang naik sebesar 42,1%. Kelima, Semen Indonesia dengan kode saham SMGR. Perusahaan ini memiliki net income sebanyak 794 miliar
Dan sampai dengan video ini dibuat, ekuitas perusahaan ada di angka 33,86 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, book value saham SMGR ada di angka 5.709. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 2,03 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 8.825, PBV yang dimiliki hanya sebesar 1,55 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 11.589. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, masih terdapat peluang naik sebanyak 31,3%. Keenam, Cikarang Listrindo dengan kode saham POWR. Perusahaan ini memiliki net income sebanyak 274 miliar. Sampai dengan video ini dibuat, ekuitas perusahaan ada di angka 9,65 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, book value saham POWR ada di angka 600. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 1,35. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 625, PBV yang dimiliki hanya sebesar 1 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 810. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, masih terdapat peluang naik sebanyak 29,6%. Ketujuh, Panin Finansial dengan kode saham PNLF. Perusahaan ini memiliki net income sebanyak 373 miliar dan sampai dengan video ini dibuat, ekuitas perusahaan ada di angka 25,12 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, book value saham PNLF ada di angka 785. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 0,36 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 184, PBV yang dimiliki hanya sebesar 0,23 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 283. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, masih terdapat peluang naik sebanyak 53,6%. Kedelapan, Mayora Indah dengan kode saham MYOR. Perusahaan ini memiliki net income sebesar 930 miliar dan sampai dengan video ini dibuat, ekuitas perusahaan ada di angka 11,94 triliun. Jika dibagi dengan saham yang beredar, book value saham MYOR ada di angka 534. Sekarang mari kita masuk ke valuasinya. Berdasarkan data yang ada, kita bisa melihat rata-rata PBV saham ini ada di angka 5,83 kali. Sedangkan jika mengacu pada harga saat video ini dibuat di angka 2.220, PBV yang dimiliki hanya sebesar 4,16 kali. Artinya, jika mengacu pada rata-rata PBV-nya, harga saham perusahaan seharusnya bisa berada di angka 3.113. Apabila membandingkan potensi kenaikan dengan harga saat ini, masih terdapat peluang naik sebesar 40,2%. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ada beberapa kesimpulan yang ingin Mimin sampaikan. Pertama, SMGR menjadi saham dengan ekuitas terbesar di angka 33,86 triliun, sedangkan Weton menjadi saham dengan ekuitas terendah di angka 3,35 triliun. Kedua, saham Teki mempunyai book value tertinggi di angka 7.142, sedangkan saham Weton mempunyai book value terendah di angka 384. Ketiga, MYOR mempunyai rata-rata PBV tertinggi dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 5,83 kali. Sedangkan PNLF mempunyai rata-rata PBV terendah di angka 0,36 kali. Jika dibandingkan dengan PBV saat ini, MYOR juga masih menjadi saham dengan PBV tertinggi di angka 4,16 kali, dan PNLF masih menjadi saham dengan PBV terendah di angka 0,23 kali. Keempat, berdasarkan data di poin 3 tadi, jika membandingkan harga saat ini dengan rata-rata harga di PBV rata-ratanya, akan ditemukan informasi bahwa saham MYOR menjadi saham dengan peluang kenaikan terbesar di angka 73,9%. Sedangkan saham Weton menjadi saham dengan peluang kenaikan terendah di mana hanya di angka 29,6%. Perlu Mimin sampaikan lagi bahwa pembahasan metode Min PBV harus dikaji lebih lanjut karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan metode ini. Ada sektor atau saham tertentu yang tidak cocok menggunakan valuasi ini
karena punya fluktuasi yang naik turun dengan kinerja yang tidak stabil. Selain itu, perlu diingat lagi bahwa meski PBV saat ini berada di bawah PBV rata-ratanya, namun tetap saja kamu harus pertimbangkan apakah PBV rata-rata itu sudah tinggi atau masih wajar. Intinya, valuasi itu tidak semudah hanya melihat PER dan PBV saja. Ada faktor-faktor lain yang perlu dianalisa lebih dalam. Oh ya, sebagai informasi, jika kamu ingin belajar teknik valuasi dengan lebih mendalam, kamu bisa membaca di ebook The Stock Market yang Mimin tulis ya. Untuk info pembelian, silakan lihat di akhir video atau di deskripsi. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Thank you.